gue merasa ya teman, kenapa lu nggak ngejapri gue dulu sih, nanya, bro, lu itu kok, itu emang lagi ngapain, tanya dulu, kayak kan gue bisa jelasin, ya bro itu gue lagi makan, udah orang ngejudge-nya, jadi ya tapi gue biasa aja gitu, dan gue pun nggak benci sama mereka karena ya udahlah, mungkin dia lagi banyak cicilan kali ya, lagi pusing kali. Jarang loh orang mikirin mau animasi karya anak bangsa karena tahu itu biayanya mahal, nggak gampang jualnya. Berarti ada idealisme lu di situ ya untuk kemajuan animasi di Indonesia. Gimana? Idealisme dan strategi juga sebenarnya. Strategi. Jadi waktu pertama kali gue ngevlog, sebenarnya waktu gue habis nikah di Live in TV itu kan otomatis kan ya apa ya, vlog family ataupun keluarga gue tuh ya udah jadi konsumsi publik. Dulu mah jarang, paling bisa dihitung pakai jari. Sekarang gara-gara di YouTube semua vlog family tuh semua artis bikin. Iya benar. Tapi nggak ada kerjaan juga bro, artis pada nganggur. Benar. Jadi semuanya udah pada bikin, udah rame nih sekarang nih. Bagus juga sih untuk algoritma dan bisnis sudah mulai banyak gitu. Tapi kan gue harus memikirkan yang lain lagi. Gue berpikir juga sampai kapan ya gue bisa lebih santai gitu. Akhirnya gue bikin animasi. Jadi gue Nagita Marafatar, vlog family-nya gue jadiin animasi aja. Keren. Jadi biar dan animasi itu long lasting sebenarnya. Bisa jadi kenang-kenang yang Rafathar juga sampai bisa, dan itu juga IP-nya bisa long lasting. Pelan-pelan gue juga dari jelek banget, dari nggak oke, pelan-pelan kok semuanya belajar juga lo kayak animasi. gitu. Nah, sebagai pelaku di industri entertainment kemarin rame soal face shield, masker, KPI, di acara talk show, di vlog di podcast teman kita inisialnya Deddy Corbuzier kan rame itu. Tirta ngomong ya kan, apa pendapat lo kemarin? Kalau tentang kemarin tuh. Jadi gini loh, maksudnya industri kita emang lagi susah. Pandemi ini masih panjang, artinya kan ya kita harus mau nggak mau beradaptasi dengan industri, dengan situasi pandemi. Tetap SOP protokol kesehatan nomor satu, tapi industrinya kan harus tetap jalan. Nah, lu apa komentar lu kemarin orang pada ribut ngomongin masker nggak masker, yang di sinetron gimana, talk show gini, jadi kayak ada something yang ini. Sebenarnya kan Indonesia ini lagi apa ya, sense of crisisnya tinggi banget. Karena keadaan begini banyak orang yang susah, banyak orang yang stres, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Balik lagi sih, gue tuh orang yang jarang banget mau komentar sesuatu yang lagi panas. Ya mau masalah masker, ya memang bener protokol kesehatan itu penting banget. Banget penting. Gue sangat penting. Cuman gue menyayangkan kalau kita malah sampai ribut gitu, misalnya di komen ini jadi ribut. Jadi masalahnya bukan masalah prokesnya yang dinaikin, malah jadi ributnya. Jadi buat gue kalau ada apa-apa gue diem aja. Ya balik lagi kan ke diri kita masing-masing. Ya kalau diri kita masing-masingnya pun bener aware, ya kita sebelum kita mencontohkan orang lain, ya kita contohkan ke diri kita sendiri aja dulu gitu aja dulu sih. Tapi gue rasa juga mau pihak TV, mau pihak artis, pemerintah, masyarakat semuanya pun udah sama pemerintah digalakan. Emang bener kok COVID banyak yang mati kok. Harusnya juga alertnya juga udah mulai. Sekarang ya alhamdulillah sudah mulai turun. Tapi kan yang ditakutin kayak kemarin ya tahun baru, ya mungkin kebanyakan libur. Ya kalau perlu mungkin syuting sinetron, film, ada satgas. Betul, kita COVID-19, jadi industri tetap berjalan di bawah pengawasan gitu kan. Betul. Win-win, kan? Jadi kalau kita ribut ya ngeributin hal yang nggak produktif. Ngomongin masker, face shield di talk show, sinetron, kayak ada geng-gengan, sesekali oke, nggak apa-apa perlu dibahas. Tapi kan kalau malah jadinya jadi geng-gengan, jadi ini ya itu mendingan oke, sinetron A ya tinggal minta satgasnya datang cek, ya udah kan udah ada ranahnya masing-masing. Kayak contoh juga sekarang kan kepolisian aja tuh di sosmed udah masuk kan, cyber polisi kan. Nah itu ya udah, jadi terkadang hal yang nggak harusnya kita urusin, nggak harus kita urusin sampai segitunya. Semuanya kan udah ada porsinya masing-masing. Jadi gue tuh makanya kalau ada kayak gitu-gitu, aduh, gue tuh jarang banget komen, jarang banget muncul kalau gitu. Padahal lu punya power kan di sosmed kalau lu bisa ngomong apapun dan lu nggak gunakan itu. Ya gue maksudnya ada yang gue bukan kapabilitasnya di situ gitu. Jadi lu merendah lu. Apalagi kalau jadinya ribut bergeng-gengan, aduh gue tuh paling malas ribut. Jadi ya udahlah, tinggal cari yang memang berwenang, silakan
cari way out yang terbaik. Iya. By the way gini, bro. Kemarin gue posting di IG. Sebenarnya masalah yang dirasakan oleh banyak artis TV, teman-teman manajer artis, kan kebetulan gue di Marindo ikatan manajer artis tuh, tentang mengeluhkan honor TV yang lama dibayar. Ada yang setahun 2 tahun gitu, ada yang sampai MM-an, ada yang jadi bintang tamu belum dibayar-bayar. Itu teman-teman juga gue posting itu ternyata di capture oleh media, banyak naikin itu, membahas soal itu gitu. Lu sendiri gimana? Lu ngalamin nggak sih pembayaran honor TV yang ditunggak, program yang udah selesai dikasih program baru, program lamanya udah bungkus, honornya belum selesai dicicil kasih program baru kayak gitu? Pernah. Ngalamin. Sampai Karena teman-teman yang DM gue juga, teman-teman artis juga yang bilang, iya bro, kayak cuma kita nggak berani speak up gitu ke TV. Kalau kita keras gimana ya? TV kan klien, pemberi pekerjaan gitu kan. Benernya pernah, dan gue pun Lu pun selevel lu pun masih. TV kan perlu lu ya, artinya kan lu tuh dibutuhin sama TV, lu tuh rating maker. Masih juga ada tapi juga sebenarnya cicilan. Iya, sebenarnya sih Pembayarannya. ada beberapa, tapi itu kadang gue introspeksi juga. Maksud gue gini, semuanya itu kan ada pilihan, ada tata caranya. Gue juga misalnya contoh nih, gue syuting A. Kalau gue kan kadang gue juga manusia, tim gue juga kadang suka nggak ngecek gitu, nggak ngecek masuknya kapan. Nah itu tuh benar-benar harusnya kita pun harus benar-benar punya tim yang emang harus intens ke situ. Karena TV pun sebenarnya sama aja, TV itu kan instansi, tapi kan ngerjainnya juga oknum-oknumnya juga. Kita pun artis juga sama oknum juga, terkadang ya suka keselip. Maksudnya dia pun kan TV pun harus bayarnya kan banyak yang harus dibayar. Sebenarnya gue mencoba menjadi helikopter view-nya mereka. Mereka pun juga pasti mau bayar, tapi mungkin ada, makanya kitanya tuh harus tempel terus. Dan juga misalnya kan bisa juga saat ini belum dibayar ya, mungkin kita yang next, yaudah deh gue nggak bisa masuk dulu ya sampai ini dibayar misalnya. Pihak TV pun rasanya kalau kita bicaranya rasanya baik, bisa juga sih mereka mau juga asal bahasanya kita juga ya, semuanya juga yang menjabat di situ kan manusia, punya hati juga. Saat gue juga pernah dalam keadaan, ternyata gila setahun lu gue belum dibayar. Pernah juga pas gue ketemu itu selevel lu ya. Iya, pernah juga pas gue ketemu akhirnya ya keselip ya. Ya udah akhirnya di situ ya kita cari way out-nya gitu guys, level Raffi Ahmad masih juga gitu. Jadi ya memang benar yang di bisnis manapun, sebenarnya bukan hanya di dunia TV aja. Di bisnis manapun yang namanya pembayaran, invoice bisa terjadi dimanapun. Invoice itu bisa ulang tahun. Bisa ulang tahun. 1 tahun, Invoice itu bisa ulang tahun. Makanya gimana kita punya tim yang benar-benar satu dedicate, ya gimana pun caranya juga harus punya intens komunikasi yang dekat sama mereka gitu. Terkadang kita juga suka lupa gitu, nanti deh, nggak kerasa tiba-tiba ya numpuk gitu. Bicara tadi soal gosip ya, lu kan tahan banting banget, lu bisa memaintain emosional lu dengan gosip isu gitu kan. By the way, lu kan sering masuk ke akun gosip gitu ya, Lambe Tura gitu. Bete nggak sih lu ngelambe Tura? Biasa aja. Kalau gue biasa aja. Serius? Kalau gue biasa aja. Kalau kayak mungkin bini gue kan lebih cewek kali ya. Kalau cewek kan, kalau gue tuh orangnya emang cuek gitu. Jadi dari hal yang baik sampai hal yang buruk, sekalipun orang ngomongin gue, ya udah, mau ngapain sih? Udah. Kalau misalnya lo bisa ngomong Mince, coba lo ngomong Mince. Mince. Apa yang mau lo sampein ke Mince? Gue nggak tahu mau ngomong apa, cuman ya. Sebel nggak sama Mince lo? Kalau gue sih cuek-cuek aja sih kalau gue. Karena gini loh, buat gue nih saat gue udah jadi, ya gue udah menyadari banget sekarang positioningnya gue sebagai public figure. Ada orang yang suka, ada yang orang yang nggak suka, ada berita baik, ada berita bohong, ada berita bener, ada berita salah, ada yang nggak, ada berita yang nggak bener jadi bener, ada yang berita bener jadi nggak bener. Jadi buat gue ini tuh panggung sandiwara aja kalau entertain buat gue. Jadi gue menyadari ya udahlah ini kayak, ya udah gue kayak ini adalah panggung. Ya kalaupun ada yang kayak gitu-gitu, ya udahlah kita anggap aja itu sesuatu hal yang entertain gitu loh. Jadinya, tapi kecuali kalau gue pun punya kehidupan. Jadi gue bisa memilah-milah akan hal itu gitu. Gosip apa yang paling berat yang pernah terberat yang lu hadapin sampai lu kepikiran banget, gila ya gue
kali ini isunya berat buat gue atau buat keluarga lo? Hampir nggak pernah, tapi yang isu yang beneran terjadi gitu, kayak gue dulu waktu itu pernah ketangkep BNN. Itulah yang hal-hal seperti itu. Maksudnya kan, waduh, gue tuh kenapa gue melakukan hal yang memang nggak boleh gitu, ada hukumnya gitu. Kenapa? Karena sampai gini ya berarti ya gue salah. Gitu. Tapi gue orangnya maupun sesuatu hal yang salah sekalipun pernah gue lakuin ya gue balik kayak gue juga manusia biasa. Tergantung kita bagaimana lagi. Ini kan dunia entertain ini ya apa ya? Gimana kita membawa diri kita bisa yang di bawah bisa naik ke atas, yang di atas bisa naik ke bawah. Ya makanya perbanyaklah temen, banyak-banyakin temen. Karena temen kita juga itu yang akan membantu kita saat kita susah. Jadi Gosip sama cewek-cewek gitu. biasa aja gue sama cewek biasa aja. Gue jadi misalnya gini, Kan dulu rame tuh, Aiting, Wika. dibikinin seru aja sama gue. Gue bikinin seru sekalian, biarin aja. Karena ya mau gimana gitu. Ini entertainer sejati harus gini nih. Bikinin seru. Jadi Ini sesuatu yang produktif ya kan? iya, sekarang gue digosip-gosipin, di cie-ciein ya udah kalau di atas panggungnya gue goda-godain lagi. Itu dia maksud gue. jadi Lu tuh bisa loh ya. mau ngapain? Lu lagi dalam masalah tekanan pressure isu gosip, lu bikin sesuatu jadi produktif. Gokil. Jadi Ini harus belajar itu. Gue terus terang ya sebagai profesional yang bener kayak gini kalau entertainer sejati. jadi nggak usah gitu. kita nggak usah bawa pusing. Nggak usah baper ya. Nggak usah. Nah itu dia. Emang kita harus kuat-kuat hati. Maksudnya kan ya itu dia ya, kalau kita udah ada di spotlight, lu harus menyadari kok. Kalau saat lu jadi spotlight itu ya cuman dua pilihannya. Orang suka sama nggak suka. Jarang yang biasa-biasa aja. Paling juga ya udah yang biasa-biasa aja kan berarti ya udah bodo amat gitu kan. Jadinya ya lu harus tahu resikonya itu. Jadi nggak usah diambil pusing, kan kita nggak bisa maksain orang harus suka sama kita nih. Terus kalau orang nggak suka sama kita, nggak setuju sama kita, terus kita harus bete kan enggak. Ya mendingan ya udahlah. Tapi kenyataannya kayaknya semua orang suka sama lu deh, nggak ada hatersnya Banyak lu deh. tuh enggak juga, kayak kemarin nih contoh nih, Apa? yang masker. Yang kemarin masker, yang masker yang gua habis vaksin. Masker yang Anya Geraldine post. Ada beberapa teman artis juga yang langsung komen tanpa melihat apa duduk perkaranya dulu. Ceritanya ya, itu kan sekilas pas mau foto doang kan, gitu namanya orang pas mau foto doang, lu iya kan? Bener, padahal kan ya kalau gue merasa ya teman, kenapa lu nggak ngejapri gue dulu sih, nanya, bro, lu itu emang lagi ngapain? Tanya dulu, kayak kan gue bisa jelasin, ya bro itu gue lagi makan. Udah orang ngejudge-nya, jadi ya tapi gue biasa aja gitu, dan gue pun nggak benci sama mereka karena ya udahlah, mungkin dia lagi banyak cicilan kali ya, lagi pusing kali ya. Mungkin juga keadaan lagi susah ya, jadi gue juga udahlah ya udah aja. Jadinya gue nggak pernah pusing gitu hal-hal kayak gitu mah. Biar aja deh, orang nggak suka juga ya udah, orang ini biar aja deh. Gila, lu belajar dari ilmu kehidupan ya, karena lu fighter sih dari dulu sih ya. Karena kalau kita senang, alhamdulillah kita bisa senang-senang sama orang. Kalau kita lagi susah, nggak ada orang yang mau susah sama kita. Yang mau nyenengin kita lagi diri kita sendiri. Jadinya yang nolong diri kita ya diri kita sendiri. Jadi ya itu deh yang gue ini. By the way, kenapa akun Instagram lu Raffi Nagita? Jelas. Lu nggak bikin akun masing-masing, kenapa lu bikin bareng gitu? Tuh kalau ada yang DM ketahuan dong sama gitu. WA dong. Jangan DM. Oh jadi DM ya gitu. Kalau orang nyasar ke DM gimana? Nggak pernah, gue tuh. Nah, kenapa sih bikin akun barengan gitu berdua? Jadi awalnya, waktu itu gue bikin akun Instagram itu untuk mengabadikan si Gigi lagi hamil. Jadi waktu dulu kita kan nggak nyangka juga ternyata bisa jadi seperti ini sosial media dulu kan. Jadi Raffi Nagita 1717. Karena gue nggak tahu mau ngasih nama apa. Dan Nagita baru pegang akunnya itu baru 1 tahun belakangan ini. Saat kita kerjaan udah mulai banyak, bagi tugas dong gitu. Oh, 1 tahun terakhir. Ya, jadi selama Instagram itu gue punya saat Rafathar mau lahir. Jadi 5 tahun lah gue punya Instagram. Selama 5 tahun itu gue terus yang pegang. Jadi awalnya untuk mengabadikan si Nagita aja lagi di rumah gini-gini. Kita nggak menyangka begini. Jadi teman-teman gue juga suka ngeledekin. Wah gila, harta gue gini lu follower nih. Kalau lu berantem. Gimana tuh baginya ya kan? Jadi nggak ini juga. Jadi
ya udahlah gue pikir. Berarti Tapi malah ada bagusnya. Jadi Ah. sekarang karena gue Gigi gabung, ada Rafa tadi juga, sebenarnya tuh kalau kalau sebuah impression dan traffic itu all kategori ada di situ. Man, female, man, woman, Oke. kids, family ada di iya situ. juga. Makanya impressionnya bagus. Strategi bisnis juga. Tanpa Gila nih disadari, orang ya. tanpa Gokil nih disadari. orang. Jadi ya udahlah gue jadiin, ya udah. Kalau Gila, jual ke gila, klien gila, gue gila, bilang, gila. loh ini beneran nih impression gue family jadinya udah. Anjir. Emang jagoan nih orang. Gokil. Jadi hal yang buruk, hal yang baik dijadikan bisnis aja deh udah. Oke, canggih. Lu nextnya adalah lu milih jadi artis digital apa artis TV? Dua-duanya. Dua-duanya. Karena buat gue Gedean tuh, mana duitnya? nah buat gue itu tergantung. Kalau di TV gue mau kerjanya lebih banyak, lebih giat, bisa lebih besar. Ah. Kalau digital gue mau cari caranya pun bisa. Kalau ditanya lebih banyak mana, tergantung kita mau kerjanya di mana. Kalau sekarang, gue di dua-duanya gue jaga seimbangnya gitu. Karena nggak ada sih menurut gue artis itu kalau gue pribadi mau, karena gue merasa dirinya tuh bukan artis. Kalau gue gue sekarang entertainer, entrepreneur udah gitu aja. Jadi mau ada film, mau ada hosting, mau selebgram, buat gue ya itu adalah kategori yang gue sedang naungi. Jadi gue tidak mengkotak-kotakan itu, ya gue coba gabungkan itu semuanya jadi sinergi buat gue. Iya, karena buat gue sendiri. ada yang bilang kayak ada gap artis digital, selebgram, ketika mereka masuk TV, mereka tidak diterima dengan welcome dengan artis senior di TV. Itu gue dengar banyak itu dari teman-teman artis digital. Nah, lo tuh termasuk orang yang mereka bilang kalau AA sih enak banget, baik banget. Ini gue nggak peres nih, gue malu nih. Cuman banyak teman-teman artis senior di TV begitu udah masuk teman-teman artis digital tuh kayak nggak welcome, kayak insecure. Jadi akhirnya yang tadinya juga dunia yang beda ini tadinya mau di collab jadi kayak ada gap gitu. Lo tahu nggak? Apa ngerasa nggak sih gitu? Sebenarnya mungkin. Nah, menurut mereka, lu tuh sebagai kakak yang baik buat mereka. Menurut gue mungkin gini. Banyak yang takut akhirnya dikasih program TV pada aku takut gitu. Sebenarnya Yang gini. udah nyobain nih. Ya, sebenarnya bukan masalah senior atau enggaknya. Dulu gua tuh masih merasakan yang namanya belum ada sosial media. Gua tuh kan masih merangkak dari bawah. Gua tuh bener-bener casting. Gua bener-bener tuh kita merangkak di bawah. Kita tuh di TV tuh kerja tuh masih ketemu sama orang talent, kreatif. Jadi ada apa ya namanya, ada berjangkanya. Tapi kan sekarang dengan berjalannya teknologi industri semakin hebat, sekarang itu contoh deh temen gue, misalnya Atta Halilintar, Ria Ricis, mereka dari zaman itu nggak butuh casting, nggak butuh nego sama orang dibayar orang, mereka menciptakan bisnis own-nya dia. Hai guys, gini buat dia udah dapat uang dan uangnya banyak. Nah, jadi juga terkadang mungkin ada beberapa yang kayak senior kan ya kan dia ngerasa udah lama gitu maksudnya. Terus juga karena artis-artis zaman sekarang tuh nggak pernah ngelewatin apa ya namanya itu bahasa Proses. Bukannya proses ya kayak dulu kan kalau artis tuh bener-bener kita tuh kalau sekarang mah artis tuh cepat banget. Artis instan banyak. Artis instan banyak. Artis digital rata jadi artis semuanya instan. jadi Dan banyak star syndrome. Iya bener. Nah itu juga bisa jadi karena dia udah followernya tinggi. Iya. Ya bisa juga kalau ada senior mungkin nggak nego. Banyak loh artis-artis yang kita nggak tahu nih, yang kita nggak merhatiin digital terus gitu ya, tiba-tiba dia selebgram ternyata terkenal. Kita nggak tahu orang-orang dia lebih ngartis dari artis beneran. Tapi Star syndrome-nya itu manusiawi itu gue. Nah kalau gue tuh orang yang cukup nauin itu, makanya kalau gue mau siapapun itu gue mendingan tegur duluan deh. Karena gue tuh percayanya gini. lu yang negara gila. Karena bokap gue tuh pernah cerita ini dari gue kecil tuh bilang gini. Karena bokap gue tuh ya waktu masih hidup dulu, setiap ada temennya tuh pun yang lewat dari jauh tuh dia yang tegur duluan. Di mana? Gue tuh jadi gue ke bawah dia. Gue nanya pernah sama bokap gue tanya, Pak, heboh amat sih. Semua orang bisa apa? Dia bilang jangan salah, rezeki itu bukan cuma uang. Kita negor orang itu, kita salaman sama dia itu nanti tuh ada rezeki yang nyambung tuh dari setiap tangan-tangan, belum tentu hari ini, tapi besok siapa tahu kamu nanti dibantu sama dia gitu. Jadi gue tuh selalu inget itu. Luar biasa Raffi Ahmad. Jadi gue daripada bener, jadi gue kalau misalnya ketemu nih sama orang mau siapa yang bro, gue gitu aja gue dulu bro siapa. Ini aja barusan tim datang lu suguhin sesuatu yang ya kan kita ya kan ya geng, dia datang dikasih enak loh sesuatu yang ya sebenarnya kan ya itu dia waktu itu yang kita kan impression sama kenangan sama orang tuh kalau diinget yang kitanya juga memang mau bikin sesuatu yang enak pasti kita juga
ingetnya yang enak-enaknya aja gitu. Apa kiat lo biar supaya artis-artis ini nggak star syndrome? Ini kan banyak yang star syndrome nih, artis-artis instan, artis digital dan lain-lain. Sebenarnya star syndrome itu manusiawi. Gua pernah juga. Lo pernah? Pernah star syndrome pernah. Tapi ya itu karena gue tuh bukan orang yang menyadari. Nah gini, karena cita-cita gue tuh dari dulu bukan jadi bintang. Gue selalu bilang gue tuh nggak pernah pengen mau jadi bintang. Kalau jadi bintang itu ya suatu saat bintang itu redup, hilang, diganti pagi. Kalau gue pengen jadi langit. Kalau jadi langit, bintangnya gue tempel-tempel. Oke. Jadi ya udahlah, kalau gue mah ya udah kita lakuin aja yang dan gue juga menyadari kok kayak sekarang gitu usia gue nggak kerasa ya udah 34 tahun. Yang muda-muda tuh udah pasti gue tuh orang yang sadar gitu. Jangankan presiden aja ada masanya. Iya, bener. Presiden aja orang nomor 1 di negara Maksimal kita. 2 periode. Ya. Pasti ada masanya, apalagi kita. Tapi kan yang namanya bintang itu pasti akan diganti dengan bintang-bintang yang lain. Tapi kalau kita bisa jangan menaruhkan posisi kita jadi bintang deh. Jadi yang lain. Yang penting bisa terus ada gitu. Nah, guys, dengerin tuh buat artis-artis baru. Ya, artis instan atau artis yang... Tapi kita juga butuh. Gua tuh jujur, gue butuh sama artis-artis yang baru. Karena, nah ini juga sharing sedikit. Contohnya nih, waktu kalau gua tetap berada di zona nyaman gua di sini aja. Mungkin yang tahu gue ya orang-orang yang masa-masa nonton Dahsyat, masa-masa nonton Facebooker, orang-orang masa-masa nonton yang di zaman itu. Tapi saat gue mencoba juga berkenalan dengan teman-teman yang baru di digital nih, yang selebgram baru, artis yang baru, otomatis juga gue akan dapetin awareness di situ juga. Jadi saling ini kok kalau kita punya niatan baik saling ini, kita juga bisa melebarkan ya lingkungan kita. Luar biasa. Raffi Ahmad. Udah gitu aja bro. Siap bro. Jadi guys wajar lah seorang Raffi Ahmad dengan pencapaian kayak sekarang gitu ya. Dia memang fighter, dia punya mental entertainer sejati, mental bisnismen juga hebat ya. Kerja kerasnya juga luar biasa. Jadi ya no wonder, jangan iri sama dia karena dia memang pantas mendapatkan ini semua. Thank you bro. Thank you bro. Waktunya. Siap. See you, ketemu lagi nanti di next di Nanda Tanya. Bye.